Halo teman-teman, welcome back to Jari Manis Channel. Di video kali ini saya mau sharing soal kenapa pendidikan di Finlandia itu salah satu yang terbaik yang ada di dunia. Oke, jadi saya mau kasih tahu dulu. Sebelumnya beberapa waktu lalu memang Finlandia itu jadi nomor satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Tapi setelah saya cek ulang lagi, ternyata sekarang itu udah berubah posisinya. Finlandia itu nomor 5 urutannya di dunia, tapi tetap salah satu yang terbaik di dunia juga. Dan karena sekarang saya udah mulai sekolah di sini, sekolah belajar bahasa Finlandia, dan sekarang ini saya udah masuk minggu ketiga saya belajar, atau minggu keempat ya. Minggu ketiga, saya masuk minggu ketiga belajar. Jadi sedikit banyak saya tuh mulai tahu kenapa sih di Finlandia itu disebut salah satu negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai yang pertama. Kenapa Finlandia termasuk salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Yang pertama adalah biaya pendidikan gratis untuk warga negara dan biaya pendidikan murah untuk pendatang atau bukan warga negara Finlandia. Tapi saya dengar dari suami saya kalau untuk warga negara Finlandianya sendiri itu biayanya gratis dari tingkat SD sampai dengan tingkat S1 itu gratis. Dan sedangkan untuk pendatang ini saya kurang tahu kalau untuk pendatang itu bayar atau gratis juga. Tapi kalau saya yang saat ini karena saya sedang sekolah bahasa Finlandia itu saya masih bayar, tapi biayanya murah. Dan menurut saya biaya saya belajar bahasa Finlandia ini lebih murah daripada saya waktu itu pernah kursus di Indonesia, kursus bahasa Inggris. Itu lebih mahal, berkali 2-3 kali lipat biayanya. Jadi biaya kursus saya di sini selama 1 season ya, ini saya ambil season pertama, itu biayanya cuma 50 euro atau setara sekitar, mungkin sekarang sekitar 750 sampai 800 ribu rupiah 1 season. Dan itu selama 1,5 bulan. Saya mulai dari tanggal 15 Januari dan itu akan berakhir di akhir Februari. Waktu lesnya sendiri Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 2:30. Tapi di hari Kamis dari jam 11 sampai jam 12:30 siang. Dan itu saya nggak pakai diskon. Kalau saya udah dapet resident permit, itu ternyata saya baru dengar dari teman saya itu tuh bisa dapet diskon. Jadi biayanya cuman 10 euro aja per 1 season. 10 euro itu sekitar 160 ribuan. Murah banget kan belajar bahasa 1 season cuma 160 ribuan. Waktu itu saya pernah les di Indonesia itu harganya per 1 season itu sekitar 3 bulanan, kayaknya nggak nyampe 3 bulan deh saya ambil. Dan itu maksudnya nggak sepanjang ini waktunya, cuma dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam, cuma 3 kali 1 minggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Biayanya 2 juta atau 2.500.000 1 season, dan itu menurut saya lumayan mahal. Tapi saya juga nggak tahu ya, di kursus-kursus lain mungkin ada yang biayanya hampir sama, sekitar 750 sampai 800-an per season. Saya juga kurang tahu sih. Yang jelas saya waktu itu pernah les di Indonesia, itu biayanya segitu. Oke, poin yang kedua adalah guru di sekolah saya itu, guru yang ngajar saya. Jadi gurunya itu benar-benar yang baik dan sabar banget. Dia tuh benar-benar perhatiin satu persatu muridnya. Jadi si gurunya ini tujuannya cuma satu, bikin muridnya itu semuanya ngerti dan paham bahasa Finland. Jadi di awal gurunya ini kan kita diajar seperti biasa semuanya bareng-bareng. Tapi setelah beberapa hari kursus berjalan, si guru tahu ternyata dari beberapa muridnya ini nggak semuanya itu ngerti bahasa Inggris. Jadi gurunya support pakai bahasa Inggris di sekolah saya. Ada beberapa yang ngerti bahasa Inggris, ada yang sedikit ngerti bahasa Inggris, dan ada yang nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali.
Untuk sebagian orang yang gak ngerti bahasa Inggris sama sekali, itu pasti bakalan sulit banget buat nangkep bahasa Finlandnya ini. Karena bahasa Finland itu termasuk bahasa yang tersulit juga di Eropa. Jadi gurunya ini buat grup kayak gitu. Nah, yang sama-sama ngerti ini mereka bisa dikasih tugas yang lebih sulit, sedangkan yang gak ngerti ini gurunya akan lebih intensif ngajarin gitu tanpa pakai bahasa Inggris sama sekali. Jadi kayak dia cuma ngajarin pakai gambar kayak gitu. Jadi mereka tuh biar lebih mudah ditangkap sama mereka. Mungkin kalau memang yang gurunya itu nggak terlalu peduli ya, dia tetap aja kan lanjut ngajar sesuai sama metodenya dia, sama waktunya dia, dan dia akan tinggalin murid yang nggak ngerti. Intinya dia udah kasih apa yang harus dia bagi, ilmu yang harus dia kasih, materi apa yang harus dia kasih di kursus ini. Tapi guru saya tuh nggak kayak gitu, dia akan lebih intensif, jadi akan luangin waktu untuk ngajar murid ini sampai benar-benar muridnya ini ngerti. Oke, poin yang ketiga adalah belajarnya itu gak harus berurutan satu buku. Jadi misalnya nih ada satu buku, belajarnya tuh kayak harus halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 kayak gitu. Di sini nggak kayak gitu. Jadi kita belajarnya bisa lengkap-lengkap asalkan itu tuh soalnya tuh sesuai sama yang si gurunya ajarin. Jadi lebih memudahkan murid untuk ngerti kayak gitu. Jadi misalnya nih diajarin tentang angka-angka. Nah, tentang angka-angka ini ternyata si angka-angka ini tuh ada juga di modul yang chapter 2, maksudnya tuh modul yang kedua ya di pelajaran yang kedua. Jadi si gurunya tuh nggak fokus ke chapter 1 aja, yang kalau memang di chapter 2 ada soal latihan yang sesuai sama angka-angka ini yang gurunya sedang ajarin, jadi si guru ini juga bisa kita langsung loncat ke chapter 2 buat angka-angka, tapi tidak mempersulit muridnya sendiri ya, karena memang itu udah sama yang diajarin kayak gitu. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah kelas yang mendukung. Jadi menurut saya ya, di kelas saya ini tuh kayak peralatannya tuh udah lengkap, yang bikin si gurunya sendiri juga sangat mudah menjelaskan ke murid-muridnya. Jadi di sini setiap kelas itu dibekali sama papan tulis ya, pastilah sama di mana-mana pasti ada papan tulis. Terus di sini ada OHP proyektor sama LCD proyektor. Jadi kalau OHP proyektor itu kan kayak yang kita kalau di Indonesia tuh, saya tuh pakai waktu itu pernah dijelasin OHP proyektor itu sekitar saya SMP. Itu saya pakai OHP proyektor, guru saya pakai OHP proyektor. Terus setelah saya kuliah itu pakai LCD proyektor. Jadi kalau yang LCD itu yang dari atas gitu ke tembok, sedangkan yang OHP yang ditulis terus dipancarin cahaya dari atas baru ada di tembok kayak gitu. Nah, ini semuanya tuh ada di satu kelas ini. Jadi si guru bisa nerangin tanpa harus nulis di papan tulis. Jadi si guru ini cukup tulis di kertas biasa, kertas HVS gitu, di atas OHP proyektor, dan kita murid-murid bisa langsung lihat ke layar. Jadi menurut saya tuh itu kayak gampang banget sih, gampang untuk si guru dan gampang juga untuk kita murid. Jadi guru nggak perlu yang berdiri nulis di papan kayak gitu. Dia cukup duduk dan tinggal tulis aja di atas kertas, tapi si murid-muridnya ini bisa lihat dengan jelas. Poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah buku yang didukung dengan fasilitas dari internet. Jadi buku yang digunakan untuk saya belajar bahasa Finlandia itu didukung salah satu website. Jadi ada website yang isinya tuh apa yang ada di buku yang saya pelajarin juga.
Jadi saya kalau misalnya di rumah nih, itu masih bisa, murid-muridnya itu tanpa adanya guru, kita masih bisa belajar melalui website itu. Kayak untuk belajar listening atau belajar percakapan, kita bisa dengerin dari websitenya itu. Terus bukunya sendiri juga didukung sama aplikasi. Jadi ada satu aplikasi yang isinya itu pelajarannya sama buku yang saya pelajarin buat bahasa Finland. Nah, aplikasinya ini tuh kayak permainan, cuma permainan dalam bahasa Finlandia. Jadi kita lebih banyak belajar. Jadi untuk belajar sendiri tuh nggak hanya harus di kelas sama guru, nggak kayak gitu. Jadi dimanapun kita bisa belajar, kita bisa download aplikasinya. Itu kan kayak games, jadi ya funny juga kan, nggak boring. Jadi lebih gampang. Nah, menurut saya itu tuh kayak bener-bener yang ngebantu banget biar kita tuh bisa cepet belajar bahasa Finland. Oke, satu lagi informasi yang mau saya sharing. Jadi kalau yang kita suka baca di internet, yang sekolah di Finlandia itu nggak pernah ada PR, itu menurut saya informasi yang salah. Itu nggak kayak gitu. Di sini tuh tetap ada PR setiap hari yang kita harus kerjain. Cuma guru ini ngasih PR-nya tuh kayak udah tahu porsinya. Jadi udah diukur seberapa banyak dan seberapa mampu si murid kerjain PR di rumah kayak gitu. Jadi kalau saya ini hampir setiap hari ada PR. Cuma kadang kita tulis, kadang kita cuma latihan percakapan aja. Dan itu biasanya gurunya kasih saya PR tuh nggak pernah lebih dari 30 menit buat ngerjain PR-nya. Tapi itu tergantung orangnya juga sih. Kalau saya kan menurut saya 30 menit tuh kayak terlalu cepet. Dan saya punya banyak waktu juga buat belajar. Kenapa nggak saya pakai buat belajar biar lebih cepet bisa ngomong, lebih cepet ngerti bahasa Finland ini, bahasa Finnish disebutnya. Oke deh teman-teman, segitu aja informasi yang bisa saya sharing di video kali ini. Sorry kalau memang ada beberapa informasi yang kurang tepat, karena saya sharing di sini hanya berdasarkan apa yang saya alamin aja. Jadi saya nggak tahu pastinya, tapi yang saya alamin ya kayak gitu yang saya sharing di video ini. Oke teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman suka sama video ini di like, jangan lupa di subscribe channelnya Jari Manis kalau teman-teman masih mau lihat video-video selanjutnya. Terus jangan lupa di klik lonceng di sebelah subscribe supaya teman-teman ada notifikasi kalau memang ada video baru dari channel Jari Manis. Jangan lupa juga komen di video saya, jangan lupa di share di seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you on the next video. Bye bye.